wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat, atas tambahan nikmat yang diberikan kepada kita, berupa nikmat sehat oleh Allah, berupa nikmat rizki, berupa nikmat-nikmat yang bertambah dari diri kita, sehingga nikmat ini patut kita syukuri setiap hari. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah tetap kita selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dengan keadaan iman dan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khatib ingin bercerita sebuah kisah yang nanti bisa kita ambil hikmah dari kisah ini. Ada seorang yang alim dan ahli filsafat atau ahli tasawuf, namanya Syekh Abu Sa'id Abdul Khair. Diterangkan di sana bahwa Abu Sa'id ini adalah orang yang banyak majlisnya, orang yang ngajar beberapa ilmu tasawuf, sehingga banyak dikenal Abu Sa'id ini adalah orang yang alim allamah. Suatu ketika ada seorang A'rabi atau orang Arab ingin berguru kepada Syekh Abu Sa'id ini. Kemudian orang Arab ini datanglah ke rumahnya Abu Sa'id, dan rumah Abu Sa'id ini adalah di tengah-tengah padang pasir. Pas pada waktu itu orang Arab ini datang, ketika Abu Sa'id memberikan beberapa ilmu kepada jamaah atau majlisnya. Bab yang diterangkan oleh Abu Sa'id Abdul Khair ini adalah tentang hikmah dan keutamaan surat Fatihah. Ketika Abu Sa'id menerangkan kemudian membaca surat Fatihah sampai pada akhir surat Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, oleh Abu Sa'id waladdalinnya tidak dibaca dengan nun tapi dibaca dengan mim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian orang Arab ini di hatinya mengatakan, masa ini orang alim allamah, orang yang ingin saya menjadikan guru, orang yang saya ingin jadikan panutan, sedangkan baca Fatihah saja salah. Kemudian orang Arab ini ingin keluar dari majelis itu. Keluarlah orang Arab ini dari rumah Abu Sa'id. Di halaman atau pelataran Abu Sa'id, orang Arab ini kaget karena bertemu dengan hewan
yaitu macan. Seakan-akan macan ini akan menerkam orang Arab ini. Kemudian dia ingin berbalik. Ternyata di belakang orang Arab ini juga ada macan yang sangat besar yang ingin menerkamnya. Sungguh kaget dan dia berteriak, sehingga Abu Sa'id keluar dari majelisnya ke depan rumah. Kemudian dipanggillah dua macan ini. Kemudian diusaplah kuping atau kepalanya macan ini. Dia menunduk, kemudian oleh Abu Sa'id disuruh pergi. Dan apa yang terjadi? Dua macan yang ganas ini pergi dengan perintah Syekh Abu Sa'id ini. Kaget orang Arab ini dan bertanya, "Ya Syekh Abu Sa'id, kok bisa macan ini engkau suruh kemudian pergi?" Apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Sa'id ini? Dia mengatakan bahwa bagaimana tidak, saya selama ini adalah orang yang tidak pernah memikirkan orang lain, kecuali saya memikirkan di hati saya hanya Allah. Saya tidak pernah di hati saya ada kebencian sama sekali kepada orang lain. Isi hati saya adalah hanya Allah. Sehingga ketika isi hati kita adalah Allah, maka alam semesta ini akan tunduk kepada kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dari dua hikmah tadi, cerita tadi, kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama, bahwa kita dilarang untuk berprasangka jelek kepada orang lain. Kita dilarang di hati ini ada sedikit prasangka jelek kepada saudara dan tetangga dan rekan kerja kita. Kenapa? Karena prasangka yang jelek itu membuat hati kita buruk. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran, jauhilah kalian minadh-dhanni, dari prasangka jelek. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sungguhnya berprasangka jelek itu adalah dosa. Kemudian dikuatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhanna fa inadh-dhanna adzabul hadid. Hai kalian semua, janganlah berprasangka jelek. Fa inadh-dhanna, sungguhnya prasangka jelek itu adalah benar-benar bohong. Sehingga kita dianjurkan untuk takut berprasangka jelek. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sering kita ini di hati ini berprasangka jelek kepada rekan kita, kepada tetangga, kepada saudara, bahkan hampir mungkin setiap hari kita berprasangka jelek, sehingga hati ini menjadi hati yang buruk. Meskipun yang kita jumpai di jalan ada orang yang tidak berpakaian soleh, kumuh, tapi kita berprasangka jelek. Belum tentu orang yang kita temui ini adalah orang yang jelek. Bahkan kita sendiri yang berprasangka jelek ini adalah orang yang paling jelek. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mengikuti prasangka jelek hati ini itu dilarang. Wa ma yattabi wa kamu illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an innallaha alimun bima yaf'alun. Jangan ikuti kalian berprasangka jelek, karena prasangka jelek
jelek itu adalah tidak benar secara sejati. Jadi prasangka kita itu sebenarnya tidak benar. Innallaha alimun bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah lah yang mengetahui semuanya tentang hati seseorang. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hikmah yang kedua yang bisa kita ambil adalah ketika orang itu hatinya dipenuhi dengan perasaan takut kepada Allah. Apa yang diungkapkan oleh Syekh Abu Sa'id tadi, beliau itu di hatinya selalu takut kepada Allah. Ketika orang itu di hatinya dipenuhi perasaan takut kepada Allah, maka dia tidak punya ketakutan sedikit pun atas apa yang terjadi di dunia ini. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah yang dia itu takut kepada Allah, hatinya betul-betul dijaga untuk tidak berprasangka jelek. La khaufun alaihim, dia tidak akan takut sedikit pun kepada dunia. Walahum yahzanun, dan dia tidak akan sedih apa yang terjadi di dunia ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dua hikmah dari kisah ini kita ambil pelajaran bahwa hati kita ini selalu dikoreksi, bahwa kita selalu suudzon kepada orang. Karena ketika kita suudzon kemudian kita sebarkan, itu bisa menjadi fitnah, padahal itu belum tentu benar. Sehingga para hadirin, jagalah hati ini. Kalau mau betul-betul ini tidak benar, tidak usah diomong, supaya tidak menjadi fitnah. Apalagi kita sebar di tongkrongan kita, di tempat kerja kita, sehingga ini akan menjadi fitnah, padahal ini tidak benar. Yang kedua, marilah hati kita selalu isi dengan Allah. Ketika hati kita diisi dengan Allah, apapun yang terjadi di dunia ini, musibah sebesar apapun, kita akan tidak takut dan kita akan menghadapi dengan tegar. Itu yang bisa kami sampaikan. Dua hikmah, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جهد به وكفر واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الانس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه من اتصلت عين بنظر واذن بخبر اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل
منهم في قلوبنا أغلاما ونجنا بحب من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين واهل كلمتنا يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل أكبر. الله أكبر الله أكبر.